Hello Earth People, pagi sesi nama saya si penjelajah waktu karena saya akan menemani Anda untuk membahas tentang teknologi di perjalanan yang akan melintasi waktu di masa depan atau di masa lampau. Dan mungkin ini akan sangat menyenangkan atau bahkan ini sangat mengerikan bagi Anda. Lalu apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah teknologi. Di zaman modern ini tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Contohnya saja seperti gadget, laptop, mesin, ataupun alat-alat lainnya yang semakin canggih. Pada awalnya sih makna teknologi sangatlah terbatas. Makna teknologi bisa jadi benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau barang yang sifatnya membantu ataupun mempermudah pekerjaan seseorang. Tetapi seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Dan akhirnya tidak hanya benda berwujud saja, melainkan juga benda tak berwujud. Contohnya saja seperti perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Tapi tunggu dulu, mungkin saya lebih baik akan membahas ini dengan detail sambil belajar, dan siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi Anda dan memberikan wawasan untuk Anda agar Anda tidak jomblo. Nah, jadi pertama kita akan menjelajah waktu untuk melihat masa di mana manusia hidup di zaman sebelum manusia itu sendiri mengenal tulisan, atau yang disebut juga zaman prasejarah. Dan katanya di zaman tersebut sudah ada teknologi. Mari kita cari tahu perkembangan teknologi di zaman prasejarah sampai dengan masa depan yang akan datang di era selanjutnya. Karena perjalanan kita ini sangatlah panjang, sebelum melintasi ruang dan waktu, saya minta Anda untuk mencari tempat yang senyaman mungkin. And jangan lupa pasang headset atau earphone Anda agar lebih enjoy dalam melintasi ruang dan waktu hayalan Anda. Oke? Apakah Anda sudah siap? Tunggu apa lagi? Nah, sekarang kita sudah berada di zaman prasejarah. Di zaman ini kita akan mempelajari teknologinya yang sangat sederhana ini. Apa sajakah itu? Apakah kalian pernah mendengar cerita dari sebuah penemuan api? Nah, itu dia. Api adalah termasuk dari penemuan teknologi pertama yang ditemukan manusia pada zaman prasejarah. Tetapi penemuan pertama manusia yang sesungguhnya bukanlah api, melainkan alat-alat yang terbuat dari batu untuk segala keperluan mereka, seperti bertahan hidup dari hewan yang sangat ganas hingga bertahan hidup untuk mencari makan. Dan bila mana alat-alat batu tersebut dibandingkan dengan teknologi di zaman sekarang, alat-alat batu itu diibaratkan seperti gadget yang menemaninya setiap waktu. Perbedaannya sudah jelas ya. Kita beralih ke zaman kuno. Zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah, sebelum abad pertengahan. Di zaman ini rentan waktunya untuk berevolusi ke era selanjutnya cukuplah lama. Zaman nabi-nabi, peradaban kuno dan lain sebagainya juga termasuk peradaban di zaman kuno. Sehingga banyaklah penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan di era mendatang selanjutnya. Di sini peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh familiarnya adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramida. Bahkan teknik dasar dari bedah plastik sudah ditemukan di zaman kuno ini. Sungguh luar biasa, bukan? Lalu di zaman ini manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti persenjataan, kapal, bangunan, dan lain sebagainya. Pada zaman ini manusia juga sudah mengenal tulisan. Selanjutnya kita ke peradaban pada masa abad pertengahan. Abad pertengahan ternyata menghasilkan banyak kontribusi yang berarti bagi sejarah peradaban teknologi. Bangsa Eropa abad pertengahan tidak hanya mewarisi metode-metode pembuatan alat-alat dan perkembangan mekanis dari zaman klasik, tetapi juga mampu mengembangkannya.
Well, spekulasinya pada abad pertengahan ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi pada abad-abad tersebut ternyata merupakan basis bagi perkembangan teknologi modern saat ini. Setelah itu revolusi industri pun dimulai. Masyarakat pertanian menjadi lebih progresif dan urban. Kereta api lalu lintas benua, mesin uap listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah pluralisme secara permanen. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya serta bersifat global. Revolusi industri adalah keadaan di mana aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya mahal menjadi lebih murah, mudah, dan cepat dalam prosesnya. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan. Sehingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada dan dialihkan ke hal lain.